Hai guys, welcome to channel NSID. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan untuk volume bonus of Lord yang berjudul The Gossip of the Kaze Plans. Teori apa saja yang Ainz ungkapkan mengenai kapal hantu di dataran Kaze? Dan konspirasi apa saja yang coba Ainz lakukan dengan Albedo? Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasan part 2 kali ini. Saat ini di sebuah rumah sederhana yang ditempati oleh Momon dan Nabe, Ainz sedang memikirkan betapa pentingnya menjaga peran mereka di masyarakat Erantel. Dia mengingatkan Naberal untuk selalu berhati-hati dalam memerankan peran dia sebagai Nabe. Tujuannya agar mereka tetap dihormati oleh warga sekitar. Ainz sangat yakin bahwa peran ini akan berguna di masa depan. Selain itu, ada juga Pandoraktor yang terkadang berperan sebagai Momon. Namun Ainz sangat percaya bahwa Pandoraktor memahami betapa pentingnya peran ini. Jadi dia yakin bahwa Pandoraktor tidak akan melakukan kesalahan apapun. Kemudian Naberal bertanya, apakah setelah pertemuan dengan Albedo selesai, Pandora akan berperan kembali sebagai Momon nantinya? Ainz mengatakan bahwa dia akan tetap berperan sebagai Momon sampai penyelidikan di dataran Kaze itu selesai. Mendengar hal itu, Naberal sedikit khawatir, mengingat nama Momonnya semakin besar. Tentu pergi ke tempat yang tidak diketahui bisa jadi berbahaya. Dia bahkan bertanya apakah Ainz akan membawa pengawal lain untuk melindunginya. Namun Ainz merasa bahwa itu tidak diperlukan. Menurutnya membawa pengawal yang terlalu kuat malah bisa membawa ancaman yang tidak diinginkan. Lalu Naberal bertanya lagi, apakah ancaman ini mungkin datang dari selain teokrasi? Meskipun Ainz tidak bisa memastikan dengan pasti, dia tidak mengesampingkan kemungkinan itu. Namun Ainz ingat betul ada lagi satu rumor yang menarik yang ingin dia bahas. Ainz mulai menyebutkan soal kabar adanya kapal di dataran Kaze. Meski itu terkesan tidak masuk akal, Ainz tetap waspada. Ainz tahu persis apa yang membuatnya tertarik. Tentu saja kapal yang bergerak melalui kabut tebal di dataran Kaze cukup membangkitkan rasa ingin tahunya untuk menyelidikinya lebih lanjut. Dataran Kaze sendiri adalah tempat yang sering diliputi oleh kemunculan ras undead, sehingga kapal misterius itu dijuluki sebagai kapal hantu yang muncul dari balik kabut. Jika ada banyak laporan penampakan, tentu nomor ini akan semakin bisa dipercaya. Namun hanya ada saksi mata satu-satunya, dan itu adalah dari mantan petualang yang telah pensiun. Dan ini tentu saja membuat sulit untuk ditanyai lebih lanjut. Namun meskipun begitu, saksi tersebut dikenal sebagai petualang yang dapat diandalkan. Bahkan ia pernah dianggap berada di peringkat Mithril. Jika cerita itu datang dari petualang dengan reputasi lebih rendah, mungkin sudah dianggap sebagai karangan semata. Namun penyelidikan lanjutan di tempat penampakan kapal itu tidak menghasilkan apapun dan tentu menambah misteri seputar cerita ini. Ainz kemudian berbagi pandangan dengan Naberal yang tampak mulai penasaran. Meskipun ceritanya terdengar konyol, hal itu justru membuatnya semakin bisa dipercaya. Lalu Ainz mulai merenung lagi sambil mempertimbangkan dengan serius kebenaran dari rumor tersebut. Jika memang benar, maka ada kemungkinan bahwa objek yang terlihat itu adalah sebuah golem. Meski begitu, dia juga tidak menutup kemungkinan bahwa kapal tersebut adalah hasil kombinasi antara undead dengan magic item. Meskipun Ainz belum pernah melihat kapal terbang di game Yggdrasil, dia tidak bisa mengesampingkan jika dunia ini bisa saja terjadi. Ainz selalu teringat pada mantra floating board yang pernah membawa dirinya dan Nabe ke ibu kota kerajaan.
jika mata tersebut mampu mengangkat objek yang lebih kecil. Bukan tidak mungkin jika ada penerapan sihir yang mampu membuat objek yang jauh lebih besar bisa melayang di udara. Namun dia juga menyadari bahwa terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa laporan saksi mata hanyalah kebohongan, sehingga mengabaikan penyelidikan tentang masalah ini bukanlah pilihan yang bijaksana. Dataran KZ telah menjadi bagian dari wilayah Sorcerer Kingdom, dan terlepas dari apakah kapal itu nyata atau tidak, Ainz tentu harus mempertimbangkan kemungkinan bahwa ada sesuatu yang tidak dikenal berkeliaran di wilayahnya. Awalnya Ainz berpikir untuk mengirim Cocytus atau Demiurge untuk menyelidikinya. Namun itu ternyata sulit dilakukan. Dia tidak bisa menemukan waktu dalam jadwal mereka yang tampak padat. Sebagai kemungkinan yang hampir mustahil, Ainz juga menganggap bahwa kapal itu bisa jadi adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh player Yggdrasil. Namun jika benar kapal itu adalah golem, Ainz bertekad untuk menangkapnya untuk memperluas kekuatan Nazarik. Jika kapal itu berasal dari negara lain, mereka tentu bisa bernegosiasi, dan Ainz bisa menyelidiki lebih lanjut selama proses itu. Dia yakin bahwa semua urusan ini bisa diserahkan kepada Albedo. Kemudian tiba-tiba ketukan keras bergema berulang kali dari balik pintu rumah. Nabiral merasa sedikit kesal mendengar suara yang terus-menerus itu. Namun Ainz dengan tegas mengarahkan Nabiral untuk memandu tamu untuk memasuki rumah. Tampaknya tamu tersebut merupakan resepsionis dari guild petualang. Wajah resepsionis tersebut tampak basah oleh keringat karena kelelahan. Melihat hal itu, Ainz segera memerintahkan Naberal untuk mengambil segelas air minum. Meskipun resepsionis mencoba untuk menolak, namun Naberal sama sekali mengabaikannya dan pergi meninggalkan ruangan. Setelah resepsionis meminum air dan mendapatkan kembali ketenangannya, dia akhirnya mulai menjelaskan maksud kedatangannya. Dia menyampaikan bahwa dia telah diperintahkan oleh Perdana Menteri Sorcerer Kingdom untuk memanggil Momon. Menanggapi permohonan tersebut, Ainz segera memberikan jawabannya bahwa mereka akan segera pergi. Melihat situasi itu, resepsionis mulai menghela nafas lega. Setelah itu mereka berpisah di depan rumah. Sementara Ainz dan Naberal menuju ke guild petualang. Dan tak lama kemudian, bangunan guild mulai terlihat di depan mereka. 4 Death Knight berdiri di samping pintu. Sementara jalan di sekitarnya tampak sangat sepi tanpa satupun orang yang terlihat. Setelah itu, Ainz dan Naberal melangkah maju dan membuka pintu. Begitu mereka masuk, hal pertama yang mereka lihat adalah sosok Albedo. Saat itu dia mengenakan pakaian biasa dan berdiri di depan meja resepsionis. Dan di sepanjang tembok, 2 Death Knight bertugas sebagai pengawal. Di sisi lain counter, petugas resepsionis tampak menemani Albedo. Sementara di sampingnya berdiri Pluton Ainzak. Melihat kedatangan Ainz dan Naberal, Albedo tampak kecewa karena mereka telah datang terlambat. Namun Ainz menyatakan bahwa dia berusaha secepat mungkin untuk sampai. Dia juga menambahkan bahwa jika Albedo tidak ingin menunggu, sebaiknya dia membuat janji terlebih dahulu. Kemudian Ainz mengatakan kepada Albedo yang tampaknya tidak menyadari situasinya saat ini. Dalam kebanyakan permintaan yang tidak mendesak, guild akan mengirim tim investigasi dan menentukan peringkat pekerjaan tersebut. Dengan kata lain, meskipun Albedo membawa permintaan, itu tidak berarti dia akan langsung menerimanya. Mendengar hal itu, Albedo mengingatkan pada Ainz jika dia tidak punya hak untuk menolak permintaan tersebut. Karena saat ini guild petualang telah ditempatkan di bawah kendali Sorcerer Kingdom. Kemudian Albedo mulai menyampaikan permintaan langsung dari Sorcerer King.
Permintaan itu meminta Ains untuk melakukan penyelidikan di dataran Kaze serta mengungkap misteri kapal hantu di wilayah tersebut. Mendengar permintaan tersebut, seketika itu juga Ains menolak permintaan dari Albedo. Penolakan langsung dari Ains ketika itu membuat Ainzak dan resepsionis sangat terkejut. Mendengar penolakan itu, Albedo hanya tersenyum riang. Senyuman itu cukup indah namun cukup untuk membuat Ains merasa sedikit takut. Kemudian Ains pun mengatakan, meskipun Albedo berada di bawah perintah Sorcerer King, dia tidak bisa menerima perintah itu begitu saja. Namun jika Albedo membuat permintaan resmi ke Gould dan menawarkan hadiah yang sesuai, tidak ada keraguan bahwa dia akan menerima permintaan itu. Namun sebagai syarat, Ains meminta Albedo untuk berjanji untuk tidak menyakiti penduduk kota ketika ia pergi. Mendengar syarat tersebut, Albedo mengatakan bahwa tidak akan ada bahaya selama tidak melakukan kejahatan apapun. Ains kemudian mengusulkan untuk menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh Gould Petualang, sehingga dia bisa melaksanakan perintah langsung dari Sorcerer King dalam bentuk permintaan yang jelas. Namun Albedo tidak yakin dapat menyerahkan jumlah bayaran yang sesuai saat ini. Untuk memenuhi permintaan tersebut, tiba-tiba salah satu Death Knight melangkah maju dan menjatuhkan kantong kulit berisi uang di atas meja. Dengan begitu, Ains dan Aberal mulai bersiap-siap. Dia juga meminta Ainzak untuk segera mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan dataran Kaze. Mendengar hal itu, Ainzak memahami tugas yang diberikan untuknya. Ia bertekad untuk segera menyelesaikan masalah tersebut. Dengan itu, ia langsung memerintahkan para pekerja untuk segera mengumpulkan informasi yang ada. Setelah memberikan perintah itu, Ains langsung berbalik dan berjalan keluar. Tak perlu dikatakan lagi, sebenarnya pertemuan ini sepenuhnya telah diatur oleh Albedo. Bahkan alur peristiwa ini dari awal hingga akhir telah diputuskan dengan matang sebelumnya. Namun tentu saja tidak ada tanda-tanda bahwa orang lain merasa ada yang tidak beres dengan mereka berdua. Dalam hati, Ains menyadari bahwa lain kali dia harus mempersiapkan beberapa catatan untuk dia baca. Oke, itulah pembahasan untuk part 2 kali ini. Kurang lebihnya gua mohon maaf. Jangan lupa like, share, dan subscribe, and see you next time.